Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. An-Nadhr bin Kinanah. Nadhr, namanya Nadhr bin Kinanah itu Gas bin Kinanah. Dinamakan Nadhr itu dari nadharah. Nadharah itu terang, putih, bersih. Kenapa dikatakan nadhr? Linadharati wajhih wa isyrafihi wa jamalih min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wajahnya bersih, cerah begitu, mendapatkan berkah daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sulbinya. Jadi semua yang ditempeli dengan bibitnya Nabi ini semuanya menjadikan orang-orang istimewa. Mulai daripada segi fisiknya dan akhlaknya. Qila huwa Quraisy. Ada pendapat, tapi pendapat ini kurang kuat, bahwa Quraisy itu adalah Nadhr bin Kinanah ini. Banyak daripada ahli tarikh menyatakan demikian, dan juga dari beberapa riwayat Nabi pernah bersabda begini, nahnu banu Nadhr bin Kinanah, kami adalah turunan Nadhr bin Kinanah. Oh, berarti itu adalah Quraisy pertama. Ulama berbeda pendapat siapa Quraisy pertama itu. Ada yang menyatakan Qusay, ada yang menyatakan Fihr. Nanti Nadhr bin Kinanah punya anak Malik, Malik punya anak Fihr. Ini pendapat yang paling kuat. Ada menyatakan Nadhr, ini sekarang ini. Ada menyatakan Ilyas, datuknya Nadhr bin Kinanah bin Ilyas. Ada menyatakan Mudhar. Sudah dilalui semuanya. Nadhr bin Kinanah ini orangnya tampan. Orang kalau tampan itu memang menarik ya. Tapi jangan hanya tampan jasmani, harus dibarengi dengan akhlak, kepribadian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan jamalul wajhi ma'asu'il khuluq kal gindil al-mudi fi gabril majus. Orang kalau tampan wajahnya tapi akhlaknya jelek, itu sama dengan lampu yang menerangi kuburan orang Majusi. Kalau lampu menerangi masjid, waduh pantas. Wah, masjidnya diterangi sama lampu, bagus. Salonnya dibuat untuk pengajian, baik. Ada lampu meriah tapi di kuburan orang Majusi. Apa perlu nih? Tidak ada yang ziarah, tidak ada yang baca Quran. Ada salonnya bagus tapi untuk musik-musik, maka tidak ada manfaat. Begitulah ada orang yang tampan tapi akhlaknya jelek, maka itu semuanya tidak ada bernilai, malah semakin jatuh, semakin tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebenarnya yang dicatat itu bukan ratu kecantikan karena bibirnya, karena motone, sikute, dengkule, tapi juga bagaimana akhlaknya. Jangan ikut katut dengan pengaruh-pengaruh orang Yahudi, orang-orang Nasara yang hanya membanggakan itu. Lah muslimin sekarang melok macam-macam. Idol, apa idol itu?
Idol, juara idol, akhirnya odol-odol. Keliru semuanya. Yang dinilai hanya penampilan zahir. Sebenarnya juga yang dinilai akhlaknya gimana, ibadahnya gimana. Karena itu wis dah, ojo sing ndak. Ini kadang-kadang Kota Pasuruan gawe modeng cak ambek ending. Yang dinilai tubuhnya, yang dinilai pawakannya, akhlaknya ndak. Padahal ada yang lebih cantik. Tapi dia tidak mau tampil ada di muka orang. Yang tampil justru dikasih medali, dibanggakan, kebanggaan warga Pasuruan. Oh, piye? Kemudian yang tampil ganteng model ngono gawe kelambi juara. Sing gawe serban ini ono sing luwih ganteng. Gak kon kayak medali. Picek Karena itu tidak benar. Hal yang demikian ini tidak benar. Udahlah, jangan ikut-ikutan dengan caranya orang Yahudi dan Nasara. Nilai akhlak, nilai ibadah. Juara misal ada anak kecil apal Quran, lambo dibanggakan ini. Ini adalah kebanggaan warga Pasuruan. Kan begitu seharusnya. Ada perempuan misalnya apal 1000 hadits Nabi, ini kebanggaan warga Pasuruan. Bukan yang model begitu, tumpuan di situ. Berangkat atau ke Singapura yang buka auratnya lebih terang-terangan banyak. Udahlah, jangan ikut-ikutan. Kita memang mau dirusak akhlak kita dengan orang Yahudi dan orang Nasara lewat model-model demikian ini. Serius ini, serius Pak. Dan mereka semuanya tadi itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Nanti ada Yamaha, misalnya, ada Honda, misalnya, ada yang lainnya. Itu ngadakan nanti pentas. Yang dipanggil nanti adalah yang goyang-goyang. Ngumpulkan orang-orang calon-calon preman. Nanti biar mabuk-mabukan ada di situ. Pelacur-pelacur juga bandang ada di situ. Ini apa ini? Ini program Yahudi dan Nasara. Ini hati-hati umat Islam, hati-hati umat Islam. Jangan Anda kepincut dengan model begitu. Yang kita harapkan adalah bukan demikian. Ayo kita cari kebanggaan warga Pasuruan. Ada berapa tahun ini anak-anak orang Islam yang hafal Quran? Oh, kita umumkan. Ada berapa tahun ini anak-anak orang Islam yang hafal Zubat, hafal Alfiyah misalnya, kita banggakan. Kalau perlu kita kasih hadiah. Begitu seharusnya. Nah, karena itu udahlah, kita nggak mau bangga model demikian. Ini ngerusak warga Pasuruan ini. Pasuruan dibina oleh para habaib dan para kiai mulai zaman dahulu. Nggak usah ikut-ikutan model demikian. Ini adalah musuh-musuh Islam yang mau merusak martabat daripada warga Pasuruan. Baik, kita teruskan. Nadar bin Kinanah mempunyai anak Malik. Malik ini bagaikan raja ada di antara orang Arab. Artinya seluruh urusan dikembalikan kepada dia, hukumnya dia dipatuhi, keputusannya diikuti. Ini termasuk nenek moyangnya Nabi, tokoh utama. Malik mempunyai anak namanya Fihr. Kebanyakan ulama menyatakan Fihr ini Quraisy. Namanya aslinya adalah Quraisy. Ini yang diambil pendapat oleh Imam Nawawi. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dan sahih. Semua Quraisy kembali kepada Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Ilyas. Karena itu orang sebelum Fihr tidak dikatakan Quraisy, tapi setelah Fihr dikatakan Quraisy, orang Quraisy. Sebelum Fihr dikatakan Kinani, turunan Kinanah.
Kenapa dikatakan gures? Gures itu daripada garrasya yugorrisu, fattasya yufattisu, neliti, mereteli, neliti. Kenapa? Li'annahu yufattishu ala khallati hajatil muhtaj fayasuddaha bimalih. Karena si Fihir ini, datuknya Nabi yang pertama gures ini, dia tadi itu setiap saatnya neliti. Yang diteliti apa? Apa kekurangan daripada orang sekitar saya? Apa kekurangan daripada murid-murid saya? Apa kekurangan daripada tetangga-tetangga saya? Apa kekurangan daripada rakyatnya saya? Kemudian dipenuhi. Paham nih ya? Kemudian anak-anaknya diperintahkan begitu. Anak-anakku, cari semua apa yang kurang, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Laporkan kepada ayah. Ditutup semuanya. Enak kalau ada orang gitu ya. Masya Allah. Jadi mereka tinggal ada di rumah, hajatnya dikirim. Bukan seperti sekarang, dikelompokno. Dikumpulkan antri rebutan sampai benjut kabeh. Tapi mereka tidak meneliti. Meneliti kemudian kalau sudah tahu ada kekurangan, meneliti kalau memang ada kekurangan, ditutup. Itulah siapa? Si Fihir bin Malik tadi itu. Dan itu yang ditarbiyahkan, yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ya apa kau ngajari anakmu? Gimana Anda mengajari anak Anda? Apakah anak Anda, nak, cari orang yang perlu bantu, atau waran abi turu? Jangan ngereken. Apa begitu? Lah, inilah perbedaan kita dengan mereka. Kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'uhum sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia itu adalah bukan yang berpenampilan pakaian yang paling bagus. Sebaik-baik manusia itu bukan berarti yang ceramahnya yang paling baik. Sebaik-baik manusia hitungannya manfaat. Paham enggak? Tak kasih contoh. Sebaik-baik kertas adalah yang paling manfaat. Ini kertas ini. Ini juga kertas luwih akeh. Kalau ada misalnya kertas koran tumpuan sama ini, milih ndi kon? Bukan yang paling banyak kertasnya, tapi yang paling manfaat. Kalau Anda bawa tisu, kemudian beli beras 2 kilo, diguyu kan? Entek obatnya wong iki. Paham ya? Tapi kalau Anda bawa duit, sama-sama kertasnya. Kenapa? Karena duit adalah manfaat. Jadilah manusia yang paling manfaat. Lek ndak kelasmu kelas tisu. Paham nih ya? Hati-hati. Inilah orang tadi itu ikut bagaimana jejak daripada datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling manfaat dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjadi orang yang manfaat. Dahulu ada seseorang yang bernama Hasan bin Abdi Kilal dari negeri Yaman. Dia tadi itu tinggal ada di Himyar,
dan juga mengumpulkan orang-orang lain. Dia tinggal di Yaman. Dia melihat kenapa orang itu haji kok ke Mekah ya. Kalau seandainya Ka'bah dipindah ada di Yaman, berarti nanti hajinya ke Yaman. Ayo berangkat, dibongkar, Ka'bahnya dibongkar, batu-batunya semuanya dibawa ke Yaman, kita bangun di Yaman. Enak sudah, pindah, tidak ke Mekah lagi. Paham ya? Akhirnya berangkat. Akhirnya si Fihir ini ketika mengetahui rencana itu, maka dia mengumpulkan suku-suku Arab. Fihir akhirnya menghadang, ada di satu daerah namanya Nakhlah, dan dihajar habis, diserang, sampai akhirnya si Hasan bin Abdi Kilal ada ditangkap dan ditawan. 3 tahun di penjara. Akhirnya dia berusaha melobi untuk membebaskan diri, boleh asal membayar dengan bayaran yang sangat mahal. Sampai akhirnya bebas dan mati antara Mekah dan negeri Yaman. Yang memimpin saat itu untuk menggagalkan penyerangan Ka'bah adalah Fihir bin Malik tadi ini, datuknya Rasulullah. Karena itu semenjak saat itu, maka Fihir ini disegani oleh seluruh negeri Arab. Cuma dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang soleh. Nih, nasihatnya kepada anaknya. Nasihatnya kepada anaknya. Ini penting untuk kita tiru, untuk kita nasihatkan kepada anak kita. Gimana nasihat kepada anaknya? Dia nasihat kepada anaknya, Ghalib. Qalilu ma fi yadaik aghna laka min katsirin ma akhlaqa wajhak wa in sara ilaik. Nah, yang kamu miliki sekalipun sedikit dan itu cukup untuk kamu, lebih baik loh nak daripada banyak, tapi kamu harus menjadi orang yang malu, menjadi orang yang wajah kamu tadi itu tidak punya nilai, tidak punya harga diri. Sekalipun kamu sukses. Nih tak kasih gambaran. Punya duit 100.000. Tapi kamu bebas. Kamu bebas. Kamu bisa menentukan pilihan kamu sendiri. Itu lebih baik daripada kamu digaji 5 juta, disuruh dukung dia. Dukungan aku tak kasih kamu 10 juta, 20 juta. Cuma diatur kamu. Akhirnya kamu tadi itu harus menjatuhkan diri kamu. Paham nih? Paham enggak? Tak ulangi mana ya? Kamu punya harta sedikit tapi punya nilai kamu, itu lebih baik daripada kamu punya harta banyak tapi kamu harus menjatuhkan harga diri kamu. Kamu akhirnya sebagai alat, kamu hanya sebagai boneka. Karena itu jadilah orang yang lebih mementingkan nilai harga diri daripada nilai duitnya, sekalipun kamu menjatuhkan harga diri. Ojo jadi wong ngono. Hadirin sekalian rahmati Allah, karena itu tadi Habib Abdullah sudah menyinggung sebetulnya. Orang itu di dalam bekerja itu ada 4 macam. Ada orang cari rezeki yang halal, kemudian setelah mendapatkan rezeki yang halal ditaruh pada tempatnya. Dapat rezeki yang halal,
buat bangun masjid. Dapat rezeki yang halal, dibuat haji umroh. Dapat rezeki yang halal, dibuat menyantuni anak yatim. Dapat rezeki yang halal, dibuat dakwah ilallah. Wah, ini hebat. Ini bukan termasuk dunia, tapi ini adalah amalan akhirat. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Ini yang dikatakan Nabi, betapa indahnya, nikmatnya harta yang halal di tangan orang yang soleh. Yang kedua, dapat rezeki halal tapi ditaruh bukan pada tempatnya. Ini bakal dihisab dari kiamat. Dapat rezeki halal, cuma ada dua macam. Ono sing di penjara seumur hidup, duitnya ini tidak keluar, tidak netes sama sekali. Keluarganya perlu, tetangganya perlu, bahkan zakatnya dindit. Maka orang ini akan dihisab nanti di hari kiamat. Paham nih ya? Yang ketiga, dapat rezeki yang haram digunakan untuk yang haram. Dapat haram digunakan untuk yang haram. Ini ya sudah klop. Ya memang gitu, rezeki haram itu keluarnya kepada yang haram. Loh ini kok bangun masjid ya tetap haram. Nanti itu bagian yang ketiga, yang keempat. Antuk duit ngadakan orkesan, ngadakan itu, ngadakan ini. Gampang kadang-kadang. Nih tak kasih contoh. Anaknya kawin. Cinta sama anak. Akhirnya dibuat acara hura-hura sampai habis 200 juta. Paham nih ya? Habib Taufik nggak klinik. Perlu duit. Disumbang 500.000. Misalnya, lo tak beres dunyomu. Kenapa ndak kamu sederhanakan aja itu? Yang ini lebih manfaat misalnya. Paham ya? Hitung baik-baik. Karena sesungguhnya harta kamu itu bisa menjadi kamu itu mendapatkan kenikmatan di akhirat, atau kamu menjadi celaka karena harta kamu tadi itu. Yang keempat, dapat rezeki yang haram dibuat pada yang baik. Ini tidak benar. Rentenir bangun masjid, rentenir nyumbang anak yatim, ini sama dengan gini. Maaf. Ada seorang perempuan dodol lawak, jadi pelacur. Kemudian ketika dapat duit nyantuni anak yatim, manfaat. Ini sama dengan ada orang yang bajunya kotor dia mau sholat. Bajunya kotor dia mau sholat. Dicuci sama air kencing. Tidak sah sholatnya. Tambah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga ketika kamu tadi itu bersedekah, cari rezeki yang halal, kemudian gunakan untuk kebaikan. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, karena itu kita harus benar-benar jeli dalam masalah ini. Kita ikuti apa yang dilakukan oleh datuk-datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hendaknya berhati-hati di dalam mencari rezeki, di dalam bekerja, sehingga benar-benar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Khatmul Quran alhamdulillah dapat diikuti di sekitar acara melalui televisi pada frekuensi 470 UHF, yaitu antara ANTV dan Trans TV. 470 UHF. Karena itu sekitar daerah Hataman bisa ngikuti perempuan-perempuannya. Kemudian VCD daripada acara-acara Khatmul Quran Anda bisa jika memerlukan berhubungan, karena sudah disediakan ada di operator. Silahkan Anda
kepada mereka. Besok malam acara khatmul Quran ada di Masjid At-Taubah Tambak Yudan. At-Taubah Tambak Yudan. Himbauan seperti kemarin, yang tertib, yang akhlak. Dan nanti ketika baca Allah bin Nadra, ayo kita sama-sama menghadap ke kiblat, memohon kepada Allah, semoga Allah menyehatkan hati kita, dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Wallahu alam. Tahlil bil ikhtisar. Sebelum diteruskan, maaf, minta doa dan juga dukungan bahwa kita sudah buka klinik ya, sama apotek Al-Maunah, ada di apa Bu? Daerah apa itu? Karya Bakti sebelum ke Gentong situ. Jadi kalau dari pertigaan mau ke Gentong, di situ ada apotek Maunah dan klinik Al-Maunah. Itu 100% adalah untuk sosial. Dalam arti begini, bayar tetap bayar. Cuma duit tadi itu tidak masuk ke kantong, tapi untuk sosial, membantu orang-orang yang memerlukan. Orang itu kalau sakit ada dua cara. Pertama, berobat secara medis. Kedua, melakukan sedekah. Dawu mardhakum bis sedekah. Obati orang sakit dengan sedekah. Kalau Anda insya Allah ya, bi qudratillah, Anda beli obat di situ dan Anda mungkin sakit meriksa di situ, duitnya itu adalah juga sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu. 100%, tidak ada prosentase kerjasama dengan yang lainnya. 100% untuk sosial. Ayo kita dukung bersama, dan itu kembali kepada umat Islam yang ada di Pasuruan. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadi perhatian, tapi jangan karena ada apotek yang di situ untuk sosial, kemudian rame-rame, ayo kita sakit kemudian berobat, jangan. Ya, cuma kalau sakit, ya cobalah berobat di sana sambil Anda niat sedekah. Semoga itu semuanya akan menjadi catatan amal soleh. Amin. Allahumma amin.